Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang penggunaan bukti penelitian dalam mendukung praktek pembelajaran khususnya dalam pendidikan inklusif. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana saya menemukan dan mengevaluasi bukti penelitian serta apa dampaknya terhadap praktek mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara. Sebenarnya ini acara dari pelatihan pendidikan inklusif tahap akhir ya Ibu Bapak. Nah, di sini saya ingin memaparkan pemanfaatan bukti penelitian dalam pendidikan inklusif. Nah, saya kasih bawahi bukti penelitian. Bukti penelitian itu apa sih? Lihat di sini ya. Inti utama dari presentasi ini adalah bagaimana guru dapat menggunakan bukti penelitian untuk meningkatkan praktek pembelajaran inklusif di kelas. Nah, ini saya buatkan jika kita mempunyai permasalahan siswa di sekolah, siswa malas belajar, siswa kasar dan pemarah, atau siswa berkebutuhan khusus, lalu kita sebagai guru tidak tahu cara mengatasinya. Disinilah kita membutuhkan bukti penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah ini harus siswa berkebutuhan khusus saja? Tidak, bukti penelitian itu tidak kan? Bisa sebenarnya untuk mengatasi permasalahan misalnya susah membaca, susah mengerti gitu ya, siswanya bisa menggunakan bukti penelitian. Kita lanjut. Lalu apa itu bukti penelitian Bu Bapak? Nah, bukti penelitian adalah hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan bagaimana menghadapi siswa yang malas belajar, bagaimana menghadapi siswa yang suka marah-marah, atau bahkan bagaimana menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya berdasarkan asumsi saja. Biasanya kita kan berdasarkan asumsi ya Ibu ya. Udah dia bagaimana caranya? Oh begini. Nah, sebenarnya dalam dunia pendidikan kita membutuhkan bukti penelitian untuk menghadapi siswa-siswa tersebut. Bukti penelitian itu berasal dari mana? Nah, sebenarnya bukti penelitian itu ada dua jenis Bu dalam dunia pendidikan. Yang pertama literatur abu-abu, yang kedua adalah literatur putih. Literatur abu-abu seperti namanya abu-abu ya. Jadi hanya berbentuk laporan, panduan dan kebijakan, tapi tidak diteliti dulu sebelum dipublisnya. Jadi kan ada sebuah laporan nih dipublis ke umum, tapi tidak melalui penelitian dulu sama pihak-pihak yang mengerti, langsung aja publis. Bu Yeta bisa bikin laporan abu-abu? Bisa. Bu Sani bisa. Semua orang bisa. Ya. Nah, bedanya dengan literatur putih adalah penelitian juga, tapi sebelum dipublis diteliti dulu sama orang yang sudah ngertinya. Oh, ini mah cocok nih untuk dipublis, boleh nih. Gitu ya. Jadi literatur putih itu sudah terjamin keabsahannya. Terjamin. Apakah perbedaan literatur abu-abu dan literatur putih? Nah, literatur putih itu adalah artikel yang dipublis dan sudah dicek oleh para ahli, jadi isinya lebih terpercaya. Sedangkan literatur abu-abu itu seperti panduan atau laporan dari pemerintah atau lembaga yang dipublis, tapi tidak dicek terlebih dahulu oleh para ahli, biasanya lebih mudah dipahami dan langsung bisa digunakan oleh guru. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kalau begitu saya lebih baik mencari literatur putih atau ya, karena sudah pasti benar dan dipercaya, gitu kan pemikirannya. Sayangnya tidak seperti itu. Karena apa? Sangat sulit mencari literatur putih yang sesuai dengan permasalahan kita. Sangat sedikit literatur putih itu, kan banyak masalah di sekolah, sedangkan literatur putihnya sangat sedikit. Nah, jikalau ada, pasti bahasanya sangat teoritis dan sulit dipahami. Ya kan, biasanya sangat teoritis lah. Disinilah kita memerlukan literatur abu-abu, di mana bahasanya mudah dipahami, jenisnya banyak dan mudah ditemukan. Nah, untuk mengetahui kualitas literatur abu-abu, kita memerlukan tes yang dinamakan tes Scribe. Jadi tes literatur abu-abu tes sebenarnya banyak juga yang berkualitas. Caranya bagaimana mengetahuinya? Itu dengan tes Scribe. Jika lolos tes Scribe ini, maka dapat dipastikan kualitas literatur abu-abunya sangat baik. Nah, bagaimana sih tes Scribe itu? Scribe itu sebenarnya adalah singkatan ya, Mirna dan Bu Sani. C-nya akurensi atau kebaruan. Misalnya literatur abu-abu yang kita pakai itu terbaru apa enggak? Misalnya dikeluarkannya misalnya tahun 2023 sampai 2025, berarti itu bagus nih. Makin baru makin bagus. Lalu relevance, kesesuaian. Misalnya di sekolah ada siswa yang susah belajar, artikelnya harus sesuai dengan susah belajar itu.
Terus ada siswa yang malas ke sekolah, harus sesuai artikelnya. Nah, lalu otoritas siapa sih yang mengeluarkannya, atau lembaga apa yang mengeluarkannya, terpercaya atau tidak. Misalnya kan banyak literatur abu-abu dari universitas, nah itu bisa lebih dipercaya kan daripada yang mengeluarkannya misalnya yang nggak kompeten di bidang pendidikan, ujuk-ujuk mengeluarkan misalnya, itu kan nggak dipercaya kan. Lalu keakuratan, apakah datanya benar dan didukung bukti. Misalnya kan di sebuah literatur suka ada data, suka ada bukti. Nah itu makin banyak buktinya, makin banyak datanya, itu berarti makin bagus. Lalu ada P, purpose, itu tujuannya. Karena banyak literatur yang keluar itu ujuk-ujuknya mah iklan gini kan. Ayo sini hubungi ini untuk bisa konsultasi ini gitu. Nah biasanya literatur yang bagus itu ya tujuannya edukasi, penelitian atau opini. Nah, CREB menggunakan skala nilai 1 sampai 50. Apabila skornya di bawah 30, maka dipastikan artikel abu-abu tersebut kurang layak untuk dijadikan rujukan. Kita harus dari literatur abu-abu yang lainnya. Nah, lalu di manakah kita bisa menemukan literatur tersebut? Literatur putih itu sebenarnya banyak ditemukan. Salah satunya adalah OJS Didaktika. OJS Didaktika itu dikeluarkan oleh Kemdikbudristek Open Journal System. Itu untuk masuk ke sini saya pernah mencoba tahun kemarin, nggak lolos. Karena di review yang kedua susah. Review yang pertama lolos, review yang kedua tidak lolos. Ternyata yang review itu kebanyakan dosen. Nah itu jadi di ini dulu Bu, diteliti dulu artikel kita teh. Misalnya nggak lolos ya jelek berarti ya artikelnya, berarti ini benar-benar sesuai, harus di peer review dulu. Lalu ada Google Scholar, sama itu juga pasti ada peer review, dan ERIC Education Research Information Center. Nah lalu ada literatur abu-abu. Nah kalau literatur abu-abu mah dari Kemendikbud suka banyak keluar dengan tulisan-tulisan. Itu kan nggak di peer review dulu sama dosen-dosen. Lalu ada laporan organisasi pendidikan, misalnya website universitas suka ngeluarin kan, entah ini entah itu. Lalu sekolah juga bisa ngeluarin, misalnya SD kita, saya yang nulis, saya pernah nulis juga, itu keluar di jurnal KBB, itu tanpa peer review, berarti saya termasuk yang mengeluarkan literatur abu-abu gitu. Lanjut, apakah dapat penggunaan bukti penelitian dalam pembelajaran inklusif? Nah, pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa kalau kita belajar menggunakan bukti penelitian. Lalu guru menggunakan strategi yang terbukti efektif, meningkatkan partisipasi semua siswa, lalu membantu siswa berkebutuhan khusus belajar lebih optimal. Lalu apa dampak penggunaan bukti penelitian pada sekolah? Kalau untuk sekolah, meningkatkan budaya inklusif di sekolah, mendukung semua siswa, dan mengembangkan profesi guru. Jadi guru kan memang harus berkembang ya, dengan melihat selalu membaca bukti penelitian atau apa. Jadi pengembangan profesi guru juga akan meningkat. Nah intinya bukti penelitian membantu guru membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang inklusif. Gitu ya Ibu Bapak. Nanti saya akan mengirimkan 2 jenis file untuk diisi. File apa sih namanya itu ya? Untuk melihat bagaimana saya presentasi ini. Isi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman presentasi dan umpan balik dari rekan guru, yaitu Bu Irna dan Bu Sani, saya menyadari beberapa nilai dan keterampilan yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Dari sisi nilai personal, saya menunjukkan keterbukaan terhadap masukan serta kemauan untuk terus belajar. Hal ini terlihat dari respon saya terhadap saran yang diberikan, baik terkait kejelasan maupun tempo penyampaian. Dari sisi nilai profesional, saya memahami bahwa penyampaian bukti penilaian perlu didukung oleh data atau contoh yang lebih spesifik. Bu Irna menyarankan agar pembahasan studi kasus dibuat lebih rinci untuk memperkuat argumen. Hal ini sejalan dengan Education Endowment Foundation yang menekankan bahwa penggunaan bukti penelitian yang relevan dan konkret dapat membantu meningkatkan praktek pembelajaran. Dalam aspek praktik, saya menyadari pentingnya mengaitkan hasil penelitian dengan kondisi nyata di kelas agar lebih mudah dipahami.
Sementara itu, dari aspek keterampilan, Bustani memberikan masukan bahwa tempo penyampaian saya masih terlalu cepat, meskipun sudah mudah dipahami. Kedepan, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan bukti penelitian secara lebih mendalam, terstruktur, dan komunikatif agar dapat lebih efektif dalam mendukung praktik pembelajaran. Untuk link presentasi dan umpan balik, saya lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.